Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Setelah sebelumnya kita sudah membahas membuat foto, video, dan flyer, maka kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu membuat copywriting, di mana copywriting dan content writing ini adalah pelengkap dari konten yang akan kita produksi. Teman-teman silahkan menyimak dan mencatat poin-poin penting pada praktikum kali ini. Apa yang dimaksud dengan copywriting? Jadi copywriting ya berasal dari dua kata yaitu copy dan writing. Copy di sini artinya adalah hasil tulisan dan writing artinya adalah proses menulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa copywriting ini adalah seni menulis ya, atau dalam bahasa pemasaran copywriting adalah seni dan ilmu menulis teks yang bertujuan untuk mempromosikan atau menjual produk, layanan maupun jasa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca atau audiens agar melakukan tindakan tertentu. Ya, tindakan tertentu ini bisa berupa pembelian produk ya, kemudian mendaftar ke layanan atau mengikuti tautan tertentu. Nah, copywriting ini biasa digunakan dalam iklan ya, kemudian brosur penjualan, kemudian halaman penjualan serta materi pemasaran lainnya. Format dari penyusunan copywriting ya ada dua, yaitu ada formula AIDA dan formula FOMO ya. Formula AIDA di sini adalah attention, interest, desire, dan action, sedangkan formula FOMO adalah fear of missing out. Nah, apa saja maksud dari formula AIDA? Formula AIDA atau singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Ini adalah kerangka kerja yang sering digunakan dalam metode pemasaran dan penjualan untuk merancang pesan yang efektif ya teman-teman. Ada 4 tadi ya, yang pertama adalah attention atau perhatian ya, atau memancing perhatian calon konsumen. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menarik perhatian target audiens kita. Ya, ini bisa dilakukan dengan memperlihatkan judul yang menarik, kemudian gambar konten yang mencolok, atau pernyataan yang kontroversial. Nah, ini dibalik ini adalah agar orang tuh tertarik untuk melanjutkan membaca atau mendengarkan pesan kita. Nah, yang kedua ya yaitu interest, mempertahankan minat, atau dengan membahas permasalahan dari calon konsumen. Setelah tadi kita sudah bisa menarik perhatian audiens ya dengan gambar yang menarik, kemudian dengan pernyataan kontroversial dan lain sebagainya, maka langkah berikutnya adalah mempertahankan minat mereka. Tentunya kita ingin memberikan informasi atau manfaat yang relevan bagi mereka, sehingga mereka merasa tertarik untuk terus terlibat dengan konten kita. Nah, yang ketiga adalah desire atau keinginan, atau dengan menawarkan produk kita sebagai solusi. Pada tahap ini melibatkan membangkitkan keinginan seseorang atau audiens kita tadi ya, atau keinginan dari audiens untuk memiliki atau mencoba produk ataupun layanan kita. Ya, ini bisa dilakukan dengan menyoroti manfaat produk atau layanan kita ya, kemudian menunjukkan bagaimana itu dapat memenuhi kebutuhan mereka, kemudian menggunakan testimoni atau ulasan yang positif. Nah, tahap yang keempat yaitu action atau tindakan. Jadi tahap terakhir dari formula AIDA yaitu tindakan ini adalah untuk mendorong audiens agar mengambil tindakan tertentu ya, seperti pembelian produk ya, atau kalau misalkan kita menyediakan jasa, maka outputnya adalah mendaftar ke aplikasi tersebut atau ke jasa tersebut dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilakukan dengan menawarkan penawaran khusus ya. Berikutnya kita akan membahas salah satu contoh konten yang menerapkan formula AIDA dalam penyusunan copywriting-nya. Jadi di sini kita punya salah satu konten dari Mitochiba. Ya, Mitochiba ini adalah salah satu produk elektronik, di mana di sini yang kita bahas adalah salah satu produknya yaitu produk chopper ya. Jadi si chopper ini ya, ini namanya Magic Chopper CH200. Kemudian di sini ada gambar yang cukup menarik juga ya, yaitu gambar estelernya itu ya. Ini gambarnya mencolok dan terlihat ya, sangat terlihat dibandingkan dengan backgroundnya yang warnanya orange ya. Jadi di sini terlihat ada gambar yang menarik yaitu estelernya tadi. Nah, jadi setelah teman-teman baca di sini Mitochiba captionnya adalah biar si kecil nggak bosen saat tetap harus di rumah aja, walau saat weekend begini, yuk buat minuman segar dengan bantuan Magic Chopper CH200 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini dia menerapkan AIDA. Dilihat dari mana? Yang pertama kita lihat dari gambar yang mencolok tadi ya. Jadi gambar yang mencolok tadi yang menampilkan es teler, kemudian ada es batu di dalam choppernya ya. Ini adalah salah satu contoh dari attention atau menarik perhatian dari audiens. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa formula yang attention terpenuhi di konten Mitochiba ini. Nah, kemudian yang berikutnya
kita melihat lagi dari kalimat yang pertama, biar si kecil nggak bosen saat tetap harus di rumah aja walau weekend begini. Nah, ini adalah salah satu konten yang menerapkan copywriting dengan formula AIDA, di mana di sini menerapkan yang interest ya, atau membahas permasalahan calon konsumen. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah supaya si kecil ini nggak bosen. Jadi itu masalah buat ibu-ibu di rumah gitu kan. Jadi si kecil bosen, kemudian pengen keluar. Nah, makanya ini menjadi salah satu permasalahan yang akan kita bahas ya di konten Mitojiba ini. Nah, interest. Kemudian yang kedua ya, setelah kita menggali permasalahan dari konsumen, kemudian kita menawarkan nih produk kita. Yuk buat minuman segar dengan bantuan Magic Chopper CH200. Nah, ini kita menawarkan nih produk kita. Karena yang menawarkan produk kita, maka ini masuk ke desire ya. Jadi kita menjual produk kita ya secara halus gitu kan, soft selling melalui konten ini. Kita bahas permasalahannya, kemudian kita tawarkan produk kita sebagai solusi. Ini adalah desire. Nah, yang berikutnya ada kalimat selanjutnya, yaitu dapat menghancurkan es batu hingga halus menjadi es serut hanya dalam hitungan detik. Nah, ini juga bagian dari attention ya. Bagaimana bisa sebuah chopper bisa menghancurkan es batu sampai halus sampai jadi es serut ya hanya dalam hitungan detik. Nah, ini adalah attention. Jadi menarik perhatian. Jadi untuk menarik perhatian tadi tidak hanya melalui gambar yang mencolok, tapi juga bisa dengan kalimat atau kata-kata. Nah, dari konten Mitojiba ini dia menggunakan kombinasi dari keduanya. Dari grafis ya, dari gambarnya, dan juga dari kata-katanya. Nah, kemudian disebutkan lagi, ini juga karena chopper Mitojiba ini punya daya yang rendah gitu kan. Kemudian ditambah lagi, sehingga makin cepat es serutnya tersaji. Ini juga adalah bagian dari attention ya. Jadi kita meraih perhatian dari calon konsumen melalui gambar dan kalimat. Nah, kemudian ya di sini dia juga menuliskan adanya link untuk pembelian ya. Kita bisa beli di Tokopedia ya dengan mengklik tokopedia.com/mitoelektronik. Atau juga Shopee, kita dengan klik shopee.co.id/mitoelektronik, atau melalui Blibli ya dengan searching Mito Elektronik. Nah, ini adalah contoh konten yang menerapkan formula AIDA. Nah, yang berikutnya adalah formula dengan FOMO ya, atau fear of missing out. Jadi teknik copywriting FOMO ini ya meliputi penggunaan informasi yang sifatnya terkesan menakut-nakuti pembaca atau audience ya, dengan kata-kata seperti limit offer ya, jadi penawaran terbatas, misalkan dalam berapa pages pertama atau hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah limit offer. Kemudian diskon sekian persen. Nah, ini juga termasuk teknik formula FOMO ya, supaya mereka ketakutan nih, kapan nih akan selesai diskonnya gitu, kapan ini akan kembali ke harga normal. Nah, ini adalah salah satu contoh dari formula FOMO. Kemudian ada kata-kata lagi, stok terbatas. Nah, ini juga termasuk cara untuk mempengaruhi audiens atau pembeli untuk segera check out produk kita. Kemudian selama persediaan masih ada ya, jadi supaya mereka segera check out sekarang, maka kita bisa kasih kalimat itu supaya mereka ketakutan nih, selama persediaan masih ada berarti ada kemungkinan habis dong ya. Nah, jadi akan memungkinkan mereka untuk check out lebih cepat. Nah, kemudian adanya tanggal berlaku ya, berlaku di tanggal berapa sampai berapa. Nah, ini cukup efektif. Jadi dengan kita memberikan kalimat-kalimat yang seperti menakut-nakuti, ini membuat calon konsumen atau audiens kita jadi berpikir lebih cepat untuk melakukan pembelian lebih awal. Nah, teknik ini bertujuan mendorong pembeli atau audiens agar bisa dengan cepat memutuskan membeli atau tidaknya produk kita. Nah, sebagai contoh di sini ada salah satu konten dari Jeko ya, di mana Jeko Indonesia ini membuat salah satu promo ya, di mana 2 dozen donuts dengan harga 113.000, tapi dikasih tulisan tanggal 4 sampai 8 Maret 2024 saja ya. Jadi dia menakut-nakuti supaya konsumen itu segera beli karena promo ini hanya berlaku di tanggal 4 sampai dengan 8 Maret. Nah, ditambah lagi di caption dia juga menuliskan bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir untuk menikmati promo I Love Jeko sebelum promonya berakhir. Nah, ini adalah bagian dari FOMO. Supaya mereka ketakutan produknya akan habis atau waktu pembeliannya akan habis dan kembali ke harga normal. Nah, ini adalah salah satu
strategi atau trik dari formula penyusunan copywriting, yaitu formula FOMO. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk penyusunan dari copywriting. Nah, bentuknya seperti apa saja nih copywriting ini? Copywriting bisa dituliskan dalam storytelling, ya. Jadi dalam cerita yang cukup panjang, ya. Kemudian bisa juga disajikan dalam content personality, kemudian bisa juga disajikan dalam exclusivity, ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah storytelling. Jadi ini salah satu teknik penyusunan copywriting yang cukup sering digunakan oleh para pelaku usaha ataupun digital marketer, ya. Jadi menggunakan teknik storytelling di mana di situ dia jelaskan secara rinci, ya, formula AIDA tadi, ada attention, interest, desire, dan action. Ya, dia menceritakan secara rinci, kemudian memberikan gambaran secara jelas, kemudian juga memberikan link checkout-nya. Nah, ini adalah storytelling. Di sini contohnya adalah MS Glow Beauty, ya. Jadi di MS Glow Beauty ini dia menggunakan salah satu formula yang tadi sudah kita bahas, ya. Di sini dia menuliskan adanya selalu utamakan pentingnya merawat kulit sejak dini dengan menggunakan Flawless Glow Red Jelly. Nah, yang selalu utamakan pentingnya merawat kulitmu sejak dini, ini adalah salah satu contoh dari interest, ya. Jadi permasalahan nih, audiens, ya, itu selalu ingin merawat kulitnya dengan baik, ya, supaya sehat, kemudian supaya kenyal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah interest. Kemudian disarankan, ya, dengan gunakan Flawless Glow Red Jelly. Nah, di sini dia menggunakan yang desire, ya. Jadi dia menawarkan produk mereka sebagai solusi. Termasuk juga ada kandungan utama yang terdapat pada red jelly seperti dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa dia ternyata juga menggunakan FOMO nih, karena ada tulisan you order sebelum stoknya kehabisan di seller-seller terdekat resmi kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk penyusunan copywriting yang bentuknya adalah storytelling. Ini yang paling cukup sering ditemukan di beberapa konten-konten. Nah, yang berikutnya adalah content personality. Nah, content personality ini adalah konten kepribadian yang biasa bisa diekspresikan dalam bentuk gambar, ya, suara. Jadi copywriting itu juga bisa disajikan dalam bentuk gambar, ya, maupun suara ataupun gaya dan desain, kemudian moto dan lain sebagainya. Nah, ini adalah content personality. Kemudian yang ketiga, bentuk penyusunan copywriting yang ketiga yaitu exclusivity. Nah, ini adalah bentuk copywriting yang cukup berbeda dibandingkan dengan bentuk copywriting sejenis, ya. Sebagai contoh, teman-teman mungkin sering, ya, dengar produk ada Hermes, ya, bacanya Hermes, ya. Kemudian ada juga LV, bacanya Louis Vuitton, ya. Kemudian ada juga yang sering lihat mungkin yang mereknya Longchamp, ya, bacanya Longchamp gitu, ya. Nah, itu adalah salah satu brand, beberapa contoh brand-brand yang menggunakan salah satu teknik exclusivity. Jadi kalau kita lihat di caption mereka itu baik di website maupun di sosial media itu mereka cenderung tidak punya konsep baku gitu, ya, dalam setiap postingannya, karena dia menganut salah satu konsep yaitu exclusivity. Dia ingin berbeda dan dia ingin suatu hal yang eksklusif dibandingkan dengan konten-konten yang lainnya. Jadi biasanya captionnya itu pendek, ya. Kemudian kalau di website itu dia nggak terlalu banyak bercerita, ya, jadi to the point aja, langsung ke produknya dan lain sebagainya. Nah, jenis konten yang exclusivity ini mungkin tidak bisa diterapkan di semua jenis produk nih, teman-teman. Artinya untuk produk yang bisa diterapkan dengan menggunakan teknik exclusivity ini adalah produk yang memang betul-betul eksklusif gitu. Kalau produk kita memang produk yang banyak pesaing, ya, kemudian produk baru, ya, mungkin jangan ke sini dulu gitu, karena semakin teman-teman masih jauh ke menggait konsumen, ya, maka diusahakan jangan pakai konten-konten yang mungkin belum banyak bisa diterima oleh audiens, ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima konten-konten yang temanya exclusivity, kecuali mereka memang betul-betul orang yang concern terhadap merek tersebut. Karena biasanya kalau merek-merek yang high end, ya, seperti ini, itu mereka punya peminat tersendiri gitu. Jadi tidak semua orang bisa dan mau membeli produk-produk yang exclusivity seperti ini. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari bentuk penyusunan copywriting. Berikutnya kita akan menyusun copywriting promosi produk. Kembali ingat format AIDA, ya, attention, interest, desire, dan action. Attention yaitu memancing perhatian calon konsumen, kemudian interest tadi membahas permasalahan calon konsumen, kemudian desire menawarkan produk kita sebagai solusi, dan yang terakhir adalah action.
paling terakhir dan jangan sampai lupa. Action, mengajak mereka untuk melakukan pembelian sekarang juga. Nah, ini adalah format dari AIDA. Teman-teman diminta untuk membuat satu konten produk ya beserta dengan copywritingnya. Nah, ini tinggal tergantung nih produk teman-teman apa. Dalam hal ini, saya misalkan mau ambil salah satu contoh produk saya, misalkan saya mau jual tas nih. Nah, saya bikin flyer dulu ya, ada produk tas, kemudian saya lengkapi dengan gambar produk tasnya, kemudian saya lengkapi juga dengan ada call to action di situ ya, ada websitenya, kemudian saya juga sedikit memberikan tambahan terkait dengan produk yang saya jual ya, bahwa materialnya terbuat dari kulit, kemudian desainnya fashionable. Kemudian saya juga menuliskan adanya diskon sampai dengan 25%. Konten flyer yang saya buat ini ya kemudian saya lengkapi dengan copywriting di bawahnya ya atau captionnya gitu ya. Nah, di sini saya membuat menggunakan formula AIDA ya, di mana di sini saya kasih headline sedikit ya. Nah, headline ini bisa teman-teman tuliskan di gambar atau di konten flyernya ataupun di caption. Nah, di sini karena nggak cukup tempatnya di flyer ya, jadi saya cuman kasih headline-nya di caption aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau kasih di flyernya silahkan. Yang penting ada komponen yang menyatakan bahwa ini adalah konten yang menarik perhatian. Entah dari gambarnya atau entah dari tulisannya gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan headline tampil fashionable saat Saturday dengan Stella Lunabek. Nah, jadi di judul aja saya sudah memberikan jelas bahwa produk saya ini adalah Stella Lunabek. Dari konten yang sudah saya buat tadi, kemudian saya menyusun nih copywritingnya. Ini sudah saya bikin misalkan ya, saya bikin di headline-nya tadi saya sudah tuliskan, kemudian saya bikin lanjutnya ke kalimat yang mendukung konten tersebut ya, dimana kalimat pertama saya adalah "Hi girls, udah ada outfit planning buat Saturday ini." Nah, kalimat ini merujuk kepada salah satu instrumen dari formula AIDA tadi ya, yaitu interest ya. Bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan dari calon konsumen atau audiens kita ya. Permasalahannya adalah mereka nggak punya outfit planning nih buat minggu ini. Nah, makanya di sini kita jadikan permasalahan tersebut menjadi interest dalam konten kita. Nah, setelah kita sudah mengetahui permasalahan dari calon audiens kita, kemudian kita tawarkan nih produk kita sebagai solusi atau desire. Apapun outfitnya, pastikan pakai Stella Lunabek dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari desire. Ya, di sini kita sudah menawarkan produk kita sebagai solusi untuk yang belum ada outfit planning atau yang sudah ada outfit planning dan pengen punya tas. Nah, di sini adalah peran dari desire. Nah, yang berikutnya kita tinggal menuliskan nih, bisa beli di mana produk kita. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Karena ketika teman-teman menjual produk, pastikan inginnya dibeli. Nah, kalau kita tidak menuliskan di mana membelinya ya, kemudian link pembeliannya atau misalkan mau belinya di aplikasi apa atau di website apa, maka kita akan kehilangan calon pembeli potensial tersebut. Maka salah satu hal yang perlu dan sangat wajib teman-teman tuliskan adalah action ya. Belinya di mana? Apakah bisa dibeli di akun marketplace ataukah hanya bisa lewat WA aja? Atau mungkin bisa juga dibeli melalui website. Nah, itu perlu teman-teman tuliskan. Jadi di sini kita sudah menuliskan action. Order sekarang juga melalui, nah ini ada website, ada link Shopee dan lain sebagainya. Nah, di sini saya pengen menambahkan satu formula lagi, misalkan yang FOMO tadi ya. Karena saya pengen produk saya ini terjual dengan cepat, biar kita bisa restock lagi, bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Jadi saya gunakan adanya penawaran spesial diskon hingga 25% di event tanggal double date ya 10.10 misalkan, hanya khusus tanggal 10 Oktober 2024 tapi untuk 100 pemesan pertama aja. Jadi kita bisa input nih diskon 25%-nya maksimal 100. Nah, itu kalau di marketplace teman-teman bisa atur sendiri ya, berapa produk yang bisa teman-teman jual dengan harga diskon tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya membuat konten tas fashion ya dengan disertai copywriting. Nah, contoh berikutnya misalkan kita mau membuat untuk produk kita berupa kosmetik nih misalkan. Saya sudah buat flyernya. Di sini saya buat flyer untuk merek Beauty Glow. Nah, di sini saya sudah membuat flyer untuk merek Beauty Glow. Di mana di sini saya mau mengeluarkan satu produk baru yaitu moisturizer. Di mana moisturizer saya ini mereknya Beauty Glow, kemudian dia mengandung alpha arbutin ya, tranexamid acid, kemudian di sini produknya ada 30 gram dan saya sertakan juga link pembeliannya melalui beautyglow.com. Nah, jadi di sini saya tinggal membuat copywritingnya.
Sama seperti cara yang sebelumnya tadi ya, ketika kita menuliskan sebuah copywriting maka teman-teman menggunakan formula AIDA. Boleh dikombinasikan dengan FOMO atau tidak silahkan ya, terserah. Kalau misalkan mau pembeliannya segera di check out ya, teman-teman bisa menambahkan FOMO-nya. Di sini saya menuliskan kalimat pertama melalui headline-nya ya. Karena tadi memang fokusnya gambar hanya untuk flyer aja, maka kata-katanya saya taruh di caption gitu. Nah, di sini saya menawarkan satu produk Beauty Glow Moisturizer ini ya dengan menggunakan formula AIDA. Raih kulit sempurna dengan Beauty Glow Moisturizer. Dan ini termasuk ke dalam attention. Jadi attentionnya adalah bagaimana kita menarik perhatian calon konsumen, ya, yaitu melalui gambar dan judul di mana audiens bisa mendapatkan kulit sempurna melalui produk yang saya jual ini. Kalimat berikutnya ya saya sebutkan di sini adalah high glosses ya, misalkan ini sebutan untuk calon audiens saya gitu ya. Kulitmu terasa kering, kusam dan kurang bercahaya. Nah, ini adalah membahas permasalahan dari audiens kita. Jadi di sini kita misalkan permasalahan mereka mengalami kulit yang terasa kering, kusam, kurang bercahaya dan lain sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut kemudian kita tawarkan produk kita sebagai solusinya melalui Desire. Makanya di kalimat berikutnya adalah yuk cobain Beauty Glow Moisturizer dengan kandungan alpha-arbutin, tranexamic acid, dan lain sebagainya. Ini adalah Desire. Menawarkan produk kita sebagai solusi, di mana di sini kita menyebutkan bahwa produk kita ini memberikan kelembapan yang tahan lama, tanpa rasa lengket, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang jangan sampai lupa adalah di mana produk tersebut bisa didapatkan. Nah, di sini kita menuliskan produk tersebut bisa didapatkan di beautyglow.com atau Shopee di Beauty Glow Shop. Ini adalah action. Nah, di sini saya juga mengkombinasikannya dengan FOMO ya, di mana saya menuliskan adanya kesempatan untuk dapat promo buy two get one ya, hanya di event gajian sale tanggal 25 Mei 2024. Nah, ini adalah FOMO. Nah, itu saja teman-teman contoh dan cara membuat copywriting untuk beberapa jenis produk. Jadi tadi kita sudah membahas untuk produk fashion dan juga produk kosmetik. Silahkan teman-teman berlatih sesuai dengan produknya masing-masing ya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.